kita memulaikan mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita, mari kita bersama dalam doa sesuai kepercayaan kita masing-masing dan hati buat ibadah. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Bapak absen dulu. Tegakkan absennya ya. Adil Damai, Agnes, Agus Hercules, Beatrice, Febri, dan Ramadhani, Alvin, Hengki, Ica Novrian, Joy, Jul, Krisdayanti, Estal Injil, Setiawan, Marcelina, Martaleta, Belinda, Melvin, Ningsi, Novi, Otniel, Pinta Kasya, Samuel, Yasamail. Baik. Tetap pertahankan kehadiran kalian ini, karena kehadiran kalian juga menentukan bagaimana penambahan dari kalian pada akhir nanti. Baik, sekarang kita mulai kata pelajaran kita mengenai masuknya kebudayaan hidup Buddha di Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan materi baru kita, Bapak bertanya dulu, apa materi kita sebelumnya? Ada yang tahu? Apa materi kita sebelum masuk kita pada materi baru ini? Ya, silakan. Nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, berikan tepuk tangan buat teman kalian. Baik, benar yang dikatakan oleh temanmu bahwa materi kita sebelumnya itu mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu mengenai masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia. Nah, awal masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia ini yaitu di mana adanya hubungan perdagangan India dan Cina masuk ke Indonesia. Di sini sudah dijelaskan bahwa hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui cara jalur darat atau jalur sutra. Nah, jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Itulah jalur pertama perdagangan India dan Cina ke Indonesia. Nah, di sini dia bertanya, kenapa disebut dengan jalur sutra? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Rendo? Kenapa disebut dia jalur sutra? Bisa Injil? Ya. Jalur ini disebut sebagai jalur sutra karena komoditi utama yang diperdagangkan adalah kayu sutra. Iya, benar sekali. Nah, itulah yang pertama dilakukan perdagangan India ini dan Cina ini ke Indonesia. Yang pertama kali mereka dagangkan yaitu kayu sutra dan berasal dari Cina. Itulah perdagangan yang pertama mereka lakukan di Indonesia.
sutra dari Cina. Selain itu banyak sekali setelah yang pertama mereka dagangkan itu kan sutra, banyak lagi yang mereka pedagangkan seperti rempah-rempah. Itulah yang mereka dagangkan ke Indonesia. Setelah adanya beberapa perdagangan, banyak sekali perdagangan atau barang-barang yang mereka dagangkan ke Indonesia seperti besi, emas, perak, banyak sekali yang mereka dagangkan ke Indonesia. Nah, sejak awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan ke jalur terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka. Nah, ketika adanya perubahan yang dimana jalur yang pertama pedagang India ini dan Cina ini masuk ke Indonesia melalui jalur darat, karena jalur darat tersebut tidak lagi memungkinkan atau tidak ada sedikit kenyamanan bagi pedagang India dan Cina ini, sehingga mereka melakukan mengalihkan jalur perdagangan mereka yaitu melalui jalur laut yang disebut dengan Selat Malaka. Itulah jalur laut yang dilewati oleh para pedagang India dan Cina ini ke Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau mereka melewati jalur darat, banyak sekali jarak yang mereka tempuh. Jarak yang mereka tempuh sangat jauh, berbeda dengan jarak yang mereka tempuh ketika melewati jalur laut. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Indonesia ini berhubungan dengan dua samudra dan dua benua. Apa itu dua benua yang mengarungi Indonesia ini? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Dua benua yang mengarungi Indonesia itu benua Australia dan benua Asia. Ya, dan ada juga dua samudra. Siapa yang tahu? Yang tahu? Dua samudra yang melewati Indonesia. Siapa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, benar sekali. Itulah samudra yang melewati Indonesia itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini jelaskan bahwa ketika adanya perdagangan atau para pedagang India ini masuk ke Indonesia, banyak sekali keuntungannya bagi bangsa Indonesia. Di sini sudah dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit atau tempat pengertian para pedagang dari India dan Cina tersebut. Kemudian selain itu, masyarakat di Indonesia juga ikut aktif dalam melakukan perdagangan tersebut. Nah, jadi sini ada timbal balik. Jadi masyarakat Indonesia juga melakukan perdagangan kepada bangsa India tersebut atau para pedagang India dan Cina tersebut masuk ke Indonesia. Nah, sebelum masuk kita pada teori-teori maksudnya kebudayaan di budaya ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa jalur perdagangan India dan Cina berpindah dari jalur darat menjadi jalur laut? Ya, sebelum Bapak menjawab pertanyaannya, ada yang bisa membantu Bapak atau memberikan tanggapan dari teman-teman kalian untuk menjawab pertanyaan teman kalian? Ada? Ya. Penyebab kenapa jalur perdagangan India berubah karena jalur darat tidak aman untuk dilalui dan jarak tempuh yang dilalui lewat darat sangat jauh dibanding dengan jalur laut. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Karena jarak yang mereka tempuh jika melalui jalur darat itu sangat jauh berbanding dengan jalur laut yang mereka lalui tersebut. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, masuk kita pada teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha. Nah, ada beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai masuk
masuknya kebudayaan Hindu Buddha ini ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisa atau NJCOM. Di sini dia jelaskan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan adi musim untuk berdagang di Indonesia. Nah, dalam waktu tertentu para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, teori Waisa ini menjelaskan bahwa kedatangan masuknya para kebudayaan Hindu Buddha dan Cina Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang India dan Cina ke Indonesia. Kemudian setelah beberapa lama atau beberapa waktu setelah mereka singgah pada Indonesia, maka dengan adanya kekompakan atau kerjasama para pedagang Indonesia, dengan begitu para pedagang India dan Cina tersebut melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi di Indonesia. Itulah menurut pendapat dari teori Waisa. Sudah jelas sampai di situ? Sudah. Baik. Yang kedua, mengenai teori Castria. Yang pertama, menurut C.C. Beck menjelaskan bahwa golongan Castria dari India adalah ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para Castria ini sedikit banyak membantu kemenangan. Sebagai hadiahnya di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Nah, yang pertama ini menurut teori Castria, yang pertama menurut C.C. Beck menjelaskan ini bahwa kebudayaan Indonesia ini masuk karena adanya konflik para pemuda dari Castria, India dan Cina ini. Jadi di sini mereka memberikan sebuah hadiah jika menggunakan peperangan atau pertarungan tersebut, maka mereka akan dinikahkan dengan putri dari kepala suku di Indonesia tersebut. Itulah menurut C.C. Beck. Kedua, Moekerji. Di sini dia menjelaskan, mengatakan bahwa golongan Castria membawa pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, para Castria ini selanjutnya membangun koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, dia menjelaskan di sini juga bahwa kebudayaan India dan Cina ini masuk India dan Buddha ini masuk ke Indonesia karena adanya Castria atau para pemuda dari India tersebut membangun koloninya ke Indonesia atau membangun pemuda-pemudanya di Indonesia. Kemudian menurut ketiga, sekitar abad ketiga, ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Sewaktu kerajaan mengalami kehancuran, mereka itu nanti mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, pada ketiga ini di mana para keluarga kerajaan India Selatan memiliki masalah pada negaranya sehingga mereka melarikan diri ke Indonesia. Kemudian setelah beberapa lama mereka melakukan perkawinan terhadap pribumi di Indonesia. Kemudian mereka membangun kerajaan-kerajaan mereka atau kebudayaan India tersebut di Indonesia. Sudah paham sampai di situ? Sudah. Baik. Selanjutnya, oke, masuk kita pada teori yang ketiga, yaitu mengenai teori Brahmana. Nah, di sini dia jelaskan bahwa kebudayaan Hindu Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Yang dimana di situ berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercok Hindu Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf pahlawan. Dan namanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa kedatangan kebudayaan Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia karena adanya golongan Brahmana.
atau para tetua atau yang memiliki, seperti kalau sama kita di situ berikut pendeta, kalau sama mereka itu Brahmana. Jadi golongan-golongan Brahmana inilah yang membawa semua kebudayaan Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia. Yang terakhir mengenai teori arus balik. Nah, dia menjelaskan di sini bahwa peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan. Nah, di sini juga dijelaskan teori arus balik ini, yaitu di mana para pemuda Indonesia ini ingin belajar mengenai bagaimana kebudayaan Hindu Buddha itu. Setelah mereka mempelajari semua kebudayaan tersebut, maka mereka akan memaparkan semua kebudayaan yang dapat tersebut ke Indonesia atau ke masyarakat di Indonesia. Baik, sampai di situ sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik. Demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti mengenai materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha, silakan. Bagi yang kurang paham atau kurang mengerti, jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan China? Ya, bagaimana hubungan antara perdagangan India dan Cina ini di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya. Disebabkan dengan data geografis Indonesia yang sangat strategis dan wilayah Indonesia juga sebagai penghubung perdagangan internasional antara India dan China. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ada jawaban yang lain lagi? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa karena Indonesia ini memiliki letak geografis yang sangat bagus. Kemudian yang dimana Indonesia ini sebagai tempat perdagangan internasional antara India dan China. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Mengapa jalur perdagangan darat antara India dan China dinamakan jalur sutra? Nah, Bapak sudah menjelaskan tadi mengenai mengapa jalur darat disebut dengan jalur sutra. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada? Ya, silakan. Penyebaran perdagangan lewat jalur ini awalnya adalah sutra dari China, namun seiring waktu barang yang diperdagangkan mulai berkembang mulai dari perhiasan, emas, besi dan lain. Ya, benar. Karena barang yang pertama kali para pedagang itu atau para pedagang India dan Cina itu yang mereka dagangkan ke Indonesia itu kain sutra yang berasal dari Cina. Itulah yang pertama kali yang mereka dagangkan ke Indonesia. Sehingga kemudian mereka menamakan jalur darat tersebut yaitu jalur sutra. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Baik. Demikian materi kita. Bapak menutup materi kita pada hari ini. Bapak bertanya mengenai materi kita, bahwa bagaimana apakah kalian sudah menguasai materi yang Bapak jelaskan dari tadi. Nah, menjadi pertanyaan Bapak di sini yaitu menurut teori arus balik tadi, ada yang bisa menjelaskan bagaimana menurut teori arus balik tadi, bagaimana kebudayaan Hindu budaya itu masuk ke Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Yang terakhir Bapak jelaskan tadi. Ya, Injil, silakan.
Ya, Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. ya benar sekali. Yang dimana para pemuda Indonesia ingin belajar bagaimana kebudayaan Hindu dan Buddha itu. Kemudian setelah mereka pelajari, maka mereka akan menyebarkan kebudayaan tersebut di Indonesia atau di masyarakat di Indonesia. Baik, satu lagi pertanyaan Bapak mengenai jalur sutra. Nah, di situ tadi sudah jelaskan bahwa jalur sutra dikatakan sebagai jalur darat atau jalur perdagangan antara India dan Cina. Kemudian tadi Bapak jelaskan bahwa ada dua jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang India, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, apa selat yang dilalui oleh para pedagang dari India dan Cina masuk ke Indonesia? Silakan, ada yang tahu? Ya, iya benar sekali. Itulah jalur yang ke laut atau yang dilalui oleh para pedagang India dan Cina itu masuk ke Indonesia, itu melalui jalur Selat Malaka. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan mengenai materi kita mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini, bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia karena adanya banyak perdagangan para India dan Cina masuk ke Indonesia. Kemudian setelah mereka melakukan perdagangan, mereka melakukan perkawinan terhadap para pribumi atau para wanita-wanita pribumi di Indonesia. Nah, setelah beberapa lama mereka akan menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha itu ke Indonesia, sehingga banyak sekali juga masyarakat atau para pemuda-pemuda di kalangan masyarakat Indonesia yang ingin belajar mengenai kebudayaan Hindu-Buddha itu di Indonesia. Baik, sebelum Bapak menutup, Bapak kasih tugas di rumah. Silakan ambil buku tugasnya. Kalian cari bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini di Indonesia. Itu tugas di rumah kalian. Apa saja pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Sudah? Baik, silakan dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Sudah paham? Sudah paham. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih dan tunggu les berikutnya. Terima kasih. Yahoo. Yahoo.